Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 142, Nasib Rachel. Selama makan malam, Jordan tidak secara gamblang menceritakan perselingkuhan Rachel kepada Corey dan hanya mengisyaratkannya secara tidak langsung. Selama makan, Jordan juga secara sengaja atau tidak sengaja mengemukakan topik itu. Pada dasarnya, ketiganya telah mencapai konsensus tanpa memandang jenis kelamin, sekali berselingkuh akan tetap berselingkuh. Tindakan yang harus diambil setelah memergoki pasangannya selingkuh adalah dengan tegas memilih bercerai atau menutup mata terhadap perselingkuhannya dan berkencan dengan orang lain. Corey jelas bukan tipe orang yang akan mengkhianati Rachel dan berkencan dengan wanita lain. Karena selalu dalam perjalanan bisnis, dia punya banyak kesempatan untuk melakukannya, tetapi dia tidak pernah tidak setia. Dia sangat setia pada cinta dan pernikahan, jadi baginya, satu-satunya pilihan adalah bercerai dengan tegas. Corey berkata, saya bisa memberimu rumah dan mobil, tetapi jangan berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun atau saham perusahaan. Bagi sebagian pria, rumah dan mobil adalah barang material, dan karir adalah yang paling penting. Selama dia bisa terus menghasilkan uang, dia bisa memperoleh barang-barang ini kembali. Corey cukup baik hati mengizinkan Rachel memiliki rumah dan mobil karena mereka dulunya pernah menikah. Kalau Corey yang selingkuh, Rachel pasti akan mendesak agar Corey menceraikannya tanpa mengambil sepeser pun dari asetnya. Setelah Corey selesai, dia bangkit untuk pergi. Rachel tetap berlutut dan mencengkeram kaki Corey dengan kedua tangannya, menolak untuk pergi. Dia tahu dengan jelas bahwa begitu dia menceraikan Corey, dia tidak akan pernah bisa lagi menjalani kehidupan mewah sebagai istri orang kaya. Rachel berasal dari keluarga biasa-biasa saja, tidak seperti Hailey. Selain itu, dia juga memiliki kakak laki-laki dan bukan anak yang disukai. Dia juga tidak terlalu cantik, jadi akan lebih sulit baginya untuk menemukan pria lain, terutama setelah perceraiannya. Mustahil baginya untuk menikah lagi dengan pria seperti Corey. Corey memiliki potensi besar untuk menjadi miliarder di masa depan, karena kekayaannya sudah mencapai puluhan juta di usia 30. Setelah perceraian, akan sulit bagi Rachel untuk mendapatkan seorang suami jutawan, dan ia mungkin harus mendapatkan mainan laki-laki yang akan memanjakannya. Rachel menangis terseduh-seduh. Ketika dia melihat kotak hadiah berisi gelas-gelas kristal di meja kopi, dia mengira Corey pasti membawanya pulang. Suamiku, kamu membawa kotak hadiah dari kaca kristal ini untukku, bukan? Ini membuktikan bahwa kamu masih mencintaiku, kan? Aku baru saja melakukan kesalahan yang biasa dilakukan wanita kebanyakan. Kenapa kau harus begitu kejam dan tidak memberiku kesempatan kedua? Bahkan Jordan memberi Hailey kesempatan dan memaafkannya, jadi mengapa kamu tidak bisa memaafkanku? Corey melotot marah ke arah Rachel. Kau tidak pantas menyebut nama Jordan. Jordan memang memaafkan Hailey dan memberinya kesempatan, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Apa yang terjadi? Hailey berselingkuh lagi dengan Chaiden Husli. Rachel bingung mengapa Corey tahu tentang keberadaan Chaiden. Namun, ketika dia ingat bahwa dia pernah tidur dengan Chaiden sebelumnya, dia merasa bersalah dan tidak berani menanyakannya. Rachel berkata, tidak, suamiku. Mereka bercerai karena Jordan selingkuh dengan sepupu Hailey. Corey mendengus dingin. Nona Clarke, Presiden S Corporation, mengatakannya sendiri. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Apakah Victoria Clarke menceritakan hal itu kepadamu? Rachel terdiam sejenak, bertanya-tanya kapan suaminya bertemu Victoria. Rachel tidak lagi berusaha membela Hailey karena dia hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Sayang, Hailey memang bertingkah tidak pantas, tapi aku hanya terpengaruh olehnya. Aku tidak akan bergaul dengannya lagi di masa mendatang, oke? Corey menggelengkan kepalanya dan berkata, kau masih berani menyebut perilaku Hailey tidak pantas. Aku sudah mengenal sahabatmu, Hailey, selama 3 tahun, dan aku ingat betul betapa sederhana dan patuhnya dia 3 tahun lalu. Kamu mengajarinya merokok, tetapi dia tidak jadi merokok. Kamu mengajaknya membuat tato bersama, tetapi dia menolak. Kamu juga mengajarinya minum, bukan? Seharusnya kau berlutut untuk meminta maaf pada Jordan, bukan padaku. Kamu telah menyesatkan gadis baik seperti Hailey dan memengaruhi dia untuk selingkuh dari Jordan. Setelah mengatakan itu, Corey kembali mengambil kotak hadiah dari kaca kristal, yang merupakan hadiah yang ingin ia berikan kepada Rachel. Namun, jelas tidak perlu memberikannya sekarang. Dia membelinya dengan uangnya sendiri. Dia pasti akan memecahkan semua gelas anggur itu dengan marah. Namun, itu adalah hadiah yang sangat mahal dari Jordan, jadi dia tidak bisa menghancurkannya. Dia memutuskan untuk mengembalikannya ke Jordan. Kamu tidak layak menggunakan gelas kristal ini. Pengacaraku akan datang untuk berbicara denganmu tentang perceraian besok. Kamu bisa memohon padanya sebagai gantinya.
Setelah berkata demikian, Cory berjalan pergi sambil memegang kotak hadiah dari kaca kristal di tangannya, tidak mau menoleh ke belakang, tidak peduli seberapa keras Rachel memanggilnya. Begitu keluar dari lift, Cory menangis terseduh-seduh. Ia meletakkan kotak hadiah itu di lantai, melepas kacamatanya, dan terus-menerus menyeka air matanya dengan selembar tisu. Dia lalu mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Jordan. Saat ini, Jordan masih bersama Victoria, dan mereka berada di sekitar rumah Victoria. Jordan, tujuanmu mengajakku makan malam hari ini sebenarnya untuk memberi petunjuk tentang perselingkuhan istriku, kan? Cory bertanya sambil terisak. Jordan tahu bahwa Cory sedang terpukul saat itu. Mengingat hubungannya dengan Hailey, dia bersimpati dengan Cory. Cory, kamu tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan wanita lain. Kamu punya kepribadian yang baik dan karir yang hebat. Kamu pantas mendapatkan istri yang lebih baik. Aku pernah berada dalam situasi sepertimu, dan aku tidak ingin melihatmu terus-menerus berada dalam kegelapan. Itulah sebabnya aku ikut campur dalam urusan keluargamu. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Cory berkata, tidak, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Saya bekerja keras untuk menghasilkan uang setiap hari, tetapi dia malah bermain-main dengan pria lain di rumah. Terima kasih telah memberitahu saya kebenarannya. Jordan, aku tidak butuh lagi kotak hadiah kaca kristal yang kau berikan padaku tadi. Kau di mana? Biar aku yang mengembalikannya padamu. Jordan berkata, sekarang aku di tempat Nona Clarke, dan aku tidak akan pernah mengambil kembali hadiah yang telah kuberikan. Cory, jika kau tidak ingin memberikannya kepada Rachel, hancurkan saja. Tentu saja, Cory ingin menghancurkannya, tetapi ketika dia memikirkan 2 gelas koktail yang harganya sangat mahal, dia tidak tega melakukannya. Jordan, aku tahu kau sendiri tidak baik-baik saja. Aku akan meninggalkan kacamata itu di kantor. Aku tidak akan mengganggu Nona Clarke di jam selarut ini. Kalau kau punya waktu, mampirlah ke kantorku untuk mengambilnya. Setelah mengatakan itu, Cory menutup telepon. Apakah itu Cory? Victoria, yang mengenakan kaos Gucci hitam, menyerahkan segelas anggur merah kepada Jordan di apartemennya. Jordan mengambil gelas anggur merah dan mengangguk. Dia menangis terseduh-seduh. Mereka berdua duduk di sofa di ruang tamu. Ada gelas anggur dan kotak cerutu di meja kopi, serta TV Sony Z9G senilai $60.000 terpasang di dinding di seberang mereka. Film, The Great Gatsby, yang dibintangi Leonardo DiCaprio sedang diputar di TV. Jordan tidak berminat untuk menikmati film tersebut. Ia berkata, tiba-tiba aku merasa ini terlalu kejam untuk Cory. Duduk di sebelah Jordan sambil memegang segelas anggur di tangannya, Jordan berkata, Jordan, menurutku kamu melakukan hal yang benar. Lebih baik menghadapi hal-hal yang menyakitkan dengan cepat. Lagi pula, Cory dan Rachel tidak punya anak. Setelah bercerai, mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri tanpa beban apapun. Mereka juga tidak akan punya hubungan apapun lagi. Mendengar hal itu, Victoria tiba-tiba teringat situasi Jordan. Jordan, maafkan aku karena kepo, tapi apa rencanamu tentang anakmu yang belum lahir yang kamu miliki bersama Hailey?